Halo, selamat malam. Kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda. Biasanya kita membahas sebuah cerita atau histori yang menarik yang tujuannya untuk hiburan, tapi kali ini sebetulnya topiknya agak serius, tapi saya tidak akan menyampaikan dengan cara yang terlalu serius begitu. Dan saya perlu disclaimer, kita akan berbicara tentang pemilu. Ini agak berbeda nih. Dan disclaimernya adalah ini bukanlah konten edukasi, ini bukan konten bukan konten materi yang seolah-olah mengajarkan orang, tidak, ini bukan, tapi ini hanya sekedar video untuk mengajak teman-teman semua berdiskusi. Mungkin ada sesuatu dari saya yang salah, maka silakan diluruskan dan berkomentar atau memberikan kritik di video ini. Teman-teman, hal ini berdasarkan sesuatu yang saya terima begitu, sesuatu yang saya baca mungkin dari pemberitaan dan yang muncul di televisi. Bagaimana pemilu kita tahu di beberapa kali kita di Republik ini beberapa kali kita melaksanakan pemilu, dan nyatanya kadang orang awam seperti saya tidak peduli terhadap alurnya seperti apa. Ya, saya juga tidak tahu membahas atau membahas topik ini apa urgensinya untuk teman-teman. Akan tetapi ini hanya berdasarkan sesuatu yang saya lihat di televisi dan saya ingin membahasnya begitu. Iya, kaitannya dengan itu, dengan pemilu, kita tahu semua pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali ini. Dan dilaksanakannya itu selalu hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Nah, dan berbicara pemilu, yang perlu kita ketahui ini ternyata ada tahapannya begitu. Bagaimana bisa muncul timingnya gitu, ada tuh muncul partai gitu, muncul calon, kemudian ada kampanye segala macam. Nah, itu mencakup dari sebuah tahapan gitu yang dirancang dalam sebuah pemilu. Dan dalam tahapan pemilu selalu memuat, ya ini seperti poaci ya, seperti seperti ya manajemen lah, dimana ada perencanaannya, kemudian dilaksanakan, kemudian dikontrol lah, seperti itu. Dan begitu pula dalam tahapan pemilu diawali dengan perencanaan. Apa yang direncanakan? Yang direncanakan dalam tahapan pemilu yaitu program apa saja yang akan dilaksanakan selama penyelenggaraan pemilu hingga pada akhirnya pelaksanaan pemilu. Dan perencanaan anggarannya, berapa anggaran yang dibutuhkan, perhitungan anggaran begitu, dan itu direncanakan gitu, sehingga perhitungan pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir itu dapat terpenuhi gitu kebutuhannya. Kemudian KPU sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab, dia juga menyiapkan sebuah peraturan, menyiapkan peraturan-peraturan yang dibutuhkan, yang barangkali tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang. Maka KPU harus membuat peraturan yang lebih spesifik begitu, yang mengatur bagaimana pemilu itu dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, dalam tahapan juga menyangkut selalu mencakup penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, di mana ini yang outputnya nanti adalah daftar pemilih, di mana daftar pemilih sebagai dasar bahwa di situ mencakup daftar orang-orang yang secara legal, secara sah memiliki hak untuk memilih, dan itu disusun oleh KPU, dimutakhirkan menjadi sebuah data yang tentunya mutakhir dan melalui proses yang memiliki tahapan-tahapan, di mana daftar pemilih ini menjadi daftar pemilih yang betul-betul mutakhir begitu. Kemudian ada pemilihnya, dan dalam tahapan ini mencakup juga sebuah pendaftaran pesertanya, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, setelah melewati itu, makanya tuh muncul di TV ada calon begitu, dibuka juga
dibuka juga pencalonan begitu, pencalonan DPR, DPD, calon presiden dan wakil presiden seperti itu, DPRD gitu. Ketika calon ditetapkan, maka dia akan lanjut ke tahapan kampanye. Nah, kampanye adalah bagian dari tahapan pemilu gitu. Makanya calon dipersilahkan begitu. Untuk apa kampanye? Untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka. Nah, itu dia tujuannya, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa saya misalkan sebagai calon dari partai A, atau saya sebagai calon presiden memiliki visi misi ini, memiliki program-program ini, seperti itu, supaya masyarakat tahu bahwa calon yang mereka pilih ini ya visi misinya seperti ini dan programnya seperti itu gitu. Nah, namun masa kampanye itu dibatasi, di mana ada waktu tidak boleh melakukan kampanye yang disebut masa tenang. Dan masa tenang merupakan tahapan dari pemilu, di mana peserta pemilu selesai untuk tidak melakukan kampanye di masa itu. Setelah melalui masa tenang, di tahapan pemilu selalu dilanjutkan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Usailah pemungutan dan penghitungan suara, maka KPU menetapkan hasil. Hasil apa? Hasil dari pemungutan dan penghitungan suara itu. Nah, ketika yang ditetapkan itu sudah ada, siapa yang ditetapkan? Ya, orang-orang yang terpilih, calon presiden dan wakil presiden yang terpilih, calon anggota DPR, anggota DPRD, baik provinsi atau kabupaten, dan DPD seperti itu, atau calon perseorangan. Nah, ada lagi tahapan yang ini juga dimuat dalam dalam sebuah tahapan pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji. Siapa yang mengucapkan sumpah janji? Ya mereka, si pemenang itu yang ditetapkan oleh KPU itu, seperti itu. Dan pengucapan sumpah janji merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU untuk mengambil sumpah dan janji ya calon-calon terpilih itu. Nah, saya juga teringat dengan sebuah pencalonan ya, presiden dan wakil presiden, di mana ini menarik nih. Ketika saya akan mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, ketika kita adalah pejabat negara, maka wajib mengundurkan diri itu. Tapi kecuali dia sebagai presiden atau wakil presiden, kecuali dia sebagai anggota DPR, kecuali dia sebagai anggota DPD, anggota atau pimpinan ya di DPD atau DPR begitu. Dia nggak perlu izin atau mengundurkan diri. Nah, tapi kalau bagi pejabat negara yang lain, dia harus untuk berhenti, untuk mengundurkan diri begitu istilahnya. Dan dokumen pengunduran dirinya itu, dokumen berhentinya itu ya dilampirkan sebagai calon pada masa pencalonan di KPU, disampaikan ke KPU seperti itu. Nah, ada juga dia tidak perlu mengundurkan diri, tapi harus dapat izin lah ibaratnya. Izin dari siapa? Dari presiden. Siapa itu? Dia ketika si calon itu adalah kepala daerah, gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, bupati atau wakil bupati, maka tidak perlu mengundurkan diri, akan tetapi mendapatkan izin. Nah, ketika jadi izinnya itu permohonan izinnya itu ditunjukkan kepada presiden, dan presiden wajib memberikan izin. Ketika dalam 15 hari setelah izin itu disampaikan dan tidak ada jawaban lah ibaratnya ya, maka izin dianggap sudah diberikan lah ibaratnya seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana dengan partai politik peserta pemilu? Nah, ini juga mereka melalui proses pendaftaran dan verifikasi begitu, diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu. Dan ini cukup luar biasa untuk memenuhi syarat tersebut. Pertama, si parpol ya tentunya parpol yang berbadan hukum ya, yang legal begitu
yang legal dan sah begitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan parpol ini harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan di tingkat seluruh provinsi. Jadi kepengurusannya harus ada tuh di semua provinsi yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, di setiap provinsi parpol harus memiliki kepengurusan minimal 75% dari jumlah kabupaten kota yang ada. Kalau saya nih tinggal di Banten ya. Tinggal di Banten ada 8 kabupaten kota. 75%-nya berapa itu? Amannya mungkin kalau 8 ya 5 atau 6 ya. Katakanlah 6 lah. Jadi harus ada 6 kabupaten kota harus ada kepengurusannya gitu di tingkat kabupaten kota. Dan di tiap kabupaten kota yang 75% tadi, dia harus memiliki kepengurusan minimal 50% gitu. Jadi kepengurusan di tingkat kecamatannya itu harus ada 50%. Nah, harus ada 50% maksudnya kayak saya nih di Pandeglang. Pandeglang punya 35 kecamatan. Nah, 50% dari 35 itu berapa? Ya amannya 18 ya. Jadi minimal ya kami Partai Nanas misalkan, dia harus punya kepengurusan di tingkat kecamatan sebanyak ya tadi 18, intinya 50% gitu. Nah, kemudian ya tadi partai politik juga harus punya rekening segala macam dan itu diatur dalam undang-undang sebetulnya. Kemudian syarat-syarat krusial lainnya yaitu partai politik di setiap kepengurusannya itu dia harus harus ada representasi perempuannya, 30% keterwakilan perempuan, 30% representasi perempuan gitu. Jadi kalau jumlah pengurusnya itu 10, maka 30%-nya itu ya harus perempuan gitu. Dan syarat-syarat yang lainnya. Soal keanggotaan, partai politik harus punya anggota di setiap kepengurusannya yaitu 1000 ya, sesuai dengan jumlah penduduk. Kalau misalkan atau 1/1000 di kabupaten, di satu kabupaten penduduknya itu 1 juta, berapa tuh 1 juta dari 1/1000 ya, seperti itu. Dan itulah syarat yang harus dimiliki ketika partai Nanas misalkan ingin lolos sebagai peserta pemilu. Nah, bagaimana dengan peserta pemilu perseorangan yang kita sebut DPD, Dewan Perwakilan Daerah? Bagi DPD, dia harus mengantongi dukungan dan dukungan itu dibuktikan dengan dengan bukti dukungan begitu. Salah satunya ya dicap begitu ya, bukan dicap apa sih namanya? Ya intinya ditandatangani bahwa benar begitu si pendukung ini mendukung gitu dan dilampiri dengan KTP juga kan. Makanya suka calon DPD ini menyerahkan gitu administrasi pendukungnya berbentuk KTP gitu dan surat-surat lainnya, surat-surat yang menunjukkan dukungan seperti itu. Nah, kalau DPD berapa sih jumlah dukungan yang harus dikantongi oleh si calon DPD ini? Ini tergantung penduduk ya. Karena DPD ini dapilnya adalah provinsi. Jadi ketika dalam satu provinsi pemilihnya dalam DPT ya tentunya ya pokoknya pemilih di provinsi A dia sampai dengan 1 juta, maka si calon DPD ini harus mengantongi berapa? 1000 dukungan gitu. Dan dibuktikan oleh administrasi tentunya. Dan diverifikasi juga kan. Nah, ketika dalam satu provinsi ini jumlah pemilihnya 1 juta sampai dengan 5 juta, maka si calon DPD ini harus mengantongi 2000 dukungan. Ketika jumlah pemilihnya 5 juta sampai 10 juta, maka si calon DPD harus mengantongi 3000. Nah, ketika pemilihnya tadi berapa? Tadi 1 juta sampai 5 juta, 1 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 15
10 juta sampai 15 juta harus mengantongi 4.000. Dan kalau pemilihnya itu 15 juta ke atas, lebih dari 15 juta, maka harus mengantongi 5.000 dukungan. Nah, jadi semakin banyak pemilih di provinsi tersebut, semakin kita harus mengantongi, kalau mau nyalon DPD, harus semakin banyak mengantonginya tuh. Sesuai dengan jumlah DPT. Nah, beralih ke calon DPR ya. DPR dalam Undang-Undang 7, di gedung DPR itu ada 575 kursi. Nah, namun dalam keadaan situasi yang saat ini terjadi di DPR saat ini harus ada 500 nanti hasil pemilu 2024 harus menghasilkan atau menetapkan 580 kursi DPRD. Nah, hal itu merupakan dampak dari terbentuknya provinsi baru. Di Papua, yang mana provinsi Papua mekar, terus provinsi Papua Barat juga mekar. Di provinsi Papua pemekarannya Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan di Papua Barat pemekarannya adalah Papua Barat Daya. Nah, karena dalam hal pemilu setiap provinsi itu punya punya jatah lah ibaratnya ya, punya jatah kursi, kemudian punya jatah kursi di DPR maupun di DPD begitu. Kemudian harus ada penyelenggaranya, artinya secara hukumnya perlu kepastian begitu. Sehingga muncullah tuh Perpu 1 2022 tentang perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, maka dalam Perpu tersebut spesifik berkaitan dengan kebutuhan atau pengaturan bagaimana mempersiapkan penyelenggara pemilunya begitu. Mempersiapkan menentukan jumlah kursinya begitu, dan kebutuhan secara regulasi yang dibutuhkan oleh provinsi baru ini gitu. Sehingga saat ini termasuk jumlah kursi di DPR yang tadinya 575 menjadi 580, yaitu karena tadi lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2022. Nah, kaitan dengan kursi di DPR ini, kalau di DPR itu kan dapilnya itu provinsi ya, atau kabupaten kota, atau gabungan kabupaten kota. Jadi daerah pemilihannya itu dia bisa provinsi, bisa kabupaten atau kota, bisa juga gabungan kabupaten dan kota, seperti itu. Nah, di setiap dapil itu punya jatah berapa kursi sih? Nah, di setiap dapil dia paling sedikit harus memiliki 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Nah, jadi kalau di dapil saudara-saudara nih, dapil berapa? Jadi minimal tuh itu disesuaikan dengan jumlah penduduk, dan itu ditetapkan dalam peraturan ya, dalam undang-undang begitu, jumlah kursinya. Dan teman-teman, berbeda dengan DPRD ya. Kalau DPRD itu dapilnya itu dia itu adalah kabupaten atau bagian dari kabupaten, nah gitu, atau gabungan dari kabupaten begitu. Dan jumlah kursinya itu di setiap dapil untuk DPRD provinsi itu minimal 3 dan paling banyak adalah 12. Dan di gedung DPRD provinsi itu jumlah kursinya minimal 35 dan paling banyak 120. Nah, ini juga bergantung pada
penduduknya begitu ya di setiap dapil itu. Nah, ketika penduduknya jumlah penduduknya sampai dengan 1 juta, nah mungkin saya butuh catatan. Kalau penduduknya itu sampai dengan 1 juta, maka dia di gedung DPRD itu ya jatahnya 35 kursi. Tapi kalau penduduknya 1 juta sampai dengan 3 juta, maka jatah kursinya 45. Kalau 3 juta sampai dengan 5 juta, jatah kursinya 55. Kalau penduduknya 5 juta sampai dengan 7 juta, maka jumlah kursinya 65. Jika penduduknya 7 juta sampai dengan 9 juta, jumlah kursinya 75. Jika penduduknya 9 juta sampai dengan 11 juta, jumlah penduduknya itu jatah kursinya itu 85. Nah, jika penduduknya 11 juta sampai dengan 20 juta, maka kursi di DPRD provinsinya itu 100 kursi. Nah, jika penduduknya lebih dari 20 juta, maka jumlah kursi di DPRD-nya itu 120. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, inilah ya jatah-jatah kursi berdasarkan penduduk gitu. Jadi semakin banyak penduduknya, maka jumlah kursi di DPRD-nya itu semakin banyak. Nah, sekarang beralih ke Nah, kemudian di DPRD kabupaten kota. Nah, di DPRD kabupaten kota ini ya tentunya karena ini merupakan level kabupaten kota, maka perhitungannya, nah kalau tadi kan seperti ini. Nah, kalau sekarang jika di kabupaten kota saudara-saudara itu penduduknya 100.000 sampai dengan 100.000, ya di bawah 100.000 lah, 100 sampai di bawah 100.000, maka dia di gedung DPRD-nya itu 20 kursi. Jika penduduk di kabupaten kota 100.000 sampai dengan 200.000, jatah kursinya 25 kursi. Jika penduduknya 200.000 sampai dengan 300.000, jumlah kursinya 30. Jika 300.000 sampai dengan 400.000, jumlah kursinya 35. Jika 400.000 sampai dengan 500.000, jumlah kursinya 40. 500.000 sampai dengan 1 juta, jumlah kursinya 45. Nah, jika 1 juta jumlah penduduknya nih sampai dengan 3 juta, maka jumlah kursinya adalah 50. Nah, bagaimana dengan lebih dari 3 juta jumlah penduduknya? Maka jatah kursinya adalah 55. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak sih? Nah, kira-kira begitulah. Nah, ya mungkin itu ya berkaitan dengan dapil dan jumlah kursi. Kalau dapil di kabupaten kota itu dapilnya itu kecamatan ya, atau gabungan dari kecamatan begitu. Nah, itulah dapil DPRD kabupaten.